Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah, amma ba'dah. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam kajian puasa, kajian kitab As-Syiyam. Tentu melanjutkan pembahasan yang kemarin kita bahas. Ini sudah sudah setengah lebih ini. Semoga rekan-rekan sekalian bisa menjalankan ibadah puasa dengan maksimal, melakukan ibadah dengan ikhlas, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung saja mulai pembahasan kitab ini. Tentu sebelum kita mulai, kita tawasul dulu ke tokoh-tokoh NU, kemudian ke guru-guru kita, khusus kepada pengarang kitab ini dan guru-guru beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhailu syahri Ramadhana. Pada pembahasan ini kita membahas tentang keutamaan dari bulan Ramadan. Dulu pada waktu pertama kali kita membahas bahwa bulan Ramadan itu dianggap sebagai bulan yang paling mulia atau pimpinan dari bulan. Keutamaan dari umat Kanjeng Nabi adalah umat Kanjeng Nabi itu sebaik-baiknya umat diberi kewajiban puasa pada bulan yang paling baik, yakni bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa di dalam bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, di mana fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk kepada manusia dan menjelaskan petunjuk-petunjuk itu kepada manusia, dan Al-Quran sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga wa fi hada dalilu afdaliyati hada syahri ala baqiyati syuhur wa siyadatihi 'alaiha. Di dalam ayat yang tadi saya sampaikan ini mengandung dalil atau pembuktian tentang keutamaan daripada bulan Ramadan mengalahkan bulan-bulan yang lain. Dan bulan Ramadan juga termasuk mulianya bulan atau pimpinan daripada bulan. Ini bulan Ramadan. Sehingga dari ayat ini jelas dan tidak perlu untuk diragukan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Tentu sebuah nikmat yang luar biasa, kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, utamanya ibadah puasa di bulan yang paling mulia ini. Semoga untuk selanjutnya dan selanjutnya terus kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati bulan yang paling mulia ini. Wa min fadailihi annahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahannam. Keutamaan dari bulan Ramadan antara lain adalah
di bulan Ramadan pintu surga itu dibuka, kemudian pintu neraka itu ditutup. Sehingga dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi dawuh, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatinu, rawahul Bukhari wa Muslimin. Dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi dawuh, ketika Ramadan masuk maka pintu surga itu dibuka, kemudian pintu neraka itu dikunci, ditutup, dan setan itu diikat. Setan diikat. Kemudian andaikan ada orang bertanya, ini saya baca syarah hadisnya dalam kitab Umdatul Qori, itu ada penjelasan begini, fa in qulta qad taqa'us sururu wal ma'asi fi ramadhana katsiran falau sulsilat lam yaqa syai'un min dzalik. Andaikan Anda bertanya, kemaksiatan dan tindakan yang buruk ini kadang-kadang terjadi di bulan Ramadan, bahkan banyak orang melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Andaikan syaitan itu dibelenggu, tentu tidak akan terjadi itu. Tentu kemaksiatan tidak akan terjadi. Nyatanya masih ada orang yang melakukan kemaksiatan. Maka jawabannya, qultu hadza fi haqqis shaimina alladzina hafadhu ala surutis shaumi wa ra'au adabahu. Maka jawaban yang ada dari pertanyaan tadi itu, ini kan di dalam haknya orang-orang yang berpuasa, yang menjaga syarat-syarat puasa dan menjaga tata krama puasa. Jadi orang yang berpuasa kemudian dia menjaga syarat-syarat berpuasa agar puasa tidak batal, dan menjaga aturan-aturan puasa agar puasa ini diterima, maka nisbat kepada setan diikat, sehingga seakan-akan setan tidak memiliki pengaruh menggoda orang yang berpuasa ini. Berarti andaikan orang itu tidak menjaga tata krama di dalam puasa, atau syarat-syarat di dalam puasa tidak diperhatikan, maka tentu setan masih bisa mempengaruhi orang tersebut. Ini maknanya begitu. Kemudian ada pendapat ulama, wakila la yalzamu min tasalsulihim wa tasfidihim kullihim alla taqa'a syururun wala maksiyatun. Tidak bisa diambil sebuah kesimpulan diikatnya setan secara keseluruhan lantas tidak akan terjadi kemaksiatan. Artinya dari pendapat ini memang secara nyata setan itu diikat, namun diikatnya setan tidak lantas memberikan sebuah kesimpulan maksiat tidak akan terjadi. Kenapa? Li'anna lidzalika asbaban ghairu syayatin. Karena orang melakukan kemaksiatan atau pelanggaran syariat ini sababnya bukan hanya dari setan saja. Jadi orang melakukan kemaksiatan bukan hanya disebabkan oleh setan. Satu contoh, kan nufusil khabithah. Mungkin faktornya adalah nafsu yang jelek. Sehingga ketika nafsu yang jelek ini mempengaruhi kita, menguasai kita, maka kita cenderung untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Maka jangan salahkan setan tidak salah. Ya, jadi maksiat itu tidak hanya disebabkan oleh setan, tapi maksiat atau pelanggaran syariat
Ini faktor lain adalah karena nafsu yang ada pada kita. Sehingga bisa dikatakan bahwa ada setan asli, kemudian ada setan insiyah atau asyayatin al-insiyah. Nah, asyayatin al-insiyah itu setan yang berwujud manusia. Ini penjelasannya. Yang jelas pengertian yang bisa kita ambil makna dari hadis ini adalah ketika orang melakukan berpuasa dengan benar, syarat dilakukan, tata krama atau aturan di dalam puasa itu dilakukan, sehingga dia maksimal di dalam melakukan puasanya, sehingga dia tidak melakukan pelanggaran puasa itu batal, tidak melakukan pelanggaran sehingga puasa pahalanya dihilangkan, maka ini yang termasuk terlindung dari setan, sehingga setan ini kesannya terikat. Ini makna yang bisa kami sampaikan dalam syarahnya Bukhari, yakni Umdatul Qari. Beberapa pendapat itu. Dalam riwayat lain bukan menggunakan sufidat, tapi wasul silat asyayatinu, yang sama, setan dirantai atau diikat. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Kanjeng Nabi dalam sebuah hadisnya menyampaikan, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wahidun asy-syahra kullahu wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun asy-syahra kullahu wa ghullat utatul jinni wa nada munadin minas sama' kulla lailatin ilan fijaris subhi. Nidaknya ya baghiyal khair yammim wa absyir ila akhirih. Pengertian daripada hadis adalah ketika sudah masuk malam pertama bulan Ramadan, maka pintu surga terbuka. Maka tidak ada satupun dari pintu surga selama sebulan penuh itu tertutup, terbuka semua selama sebulan penuh. Kemudian pintu neraka itu dikunci, sehingga selama sebulan penuh ini tidak ada pintu neraka yang terbuka. Dan setan atau dalam bahasanya hadis di sini ini jin ya, jin yang nakal, utatul jin yang nakal, artinya jin yang bandel. Ini diikat, jin yang bandel-bandel yang tidak menggubris seruan syariat sehingga selalu mempengaruhi manusia, itu diikat di bulan Ramadan ini. Kemudian ada suara dari langit setiap malam itu memanggil. Suara dari langit setiap malam itu memanggil. Ini sampai subuh. Memanggil gimana? Memanggil begini, ya baghiyal khair yammim wa absyir. Hei orang-orang yang mencari kebaikan, tujulah dan bahagialah. Tujulah dan bahagialah. Artinya tujulah pahala yang kalian cari dan bahagialah kalian. Intinya beribadahlah, maka berbahagialah. Ini setiap malam ada suara begitu dari langit. Cuma kita gak mendengar sampai subuh ini. Kemudian ada lagi suara yang memberikan istilahnya pengumuman, ya baghiya syarri aksir wa absir. Hei orang-orang yang mencari kejelekan atau orang-orang yang mencari
kesalahan, orang-orang yang mencari dosa. Tahan, waspadalah. Jadi ada seruan begitu dari langit untuk orang-orang yang mau melakukan kejelekan agar jangan melakukan tindakan jelek itu. Ini sudah ada peringatan, cuma kan kita tidak mendengar. Kemudian suara itu melanjutkan begini, ada suara dari langit itu melanjutkan, hal mim mustaghfirin naghfirulahu. Apa ada yang meminta ampunan? Maka kalau ada, saya akan mengampuni. Nah, andaikan kita di waktu malam ya, istighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah atas dosa yang sudah kita lakukan, maka pasti Allah mengampuni dosa kita. Hal minta ibn natubu alaih. Apa ada orang yang bertaubat? Maka kalau ada, saya akan terima taubatnya. Ya, iman. Ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Hal min da'in yastajibu. Apa ada orang yang berdoa? Maka kalau ada, saya akan kabulkan permintaannya. Hal min sa'ilin yu'ta su'lahu. Apa ada orang yang meminta, maka akan saya penuhi permintaannya. Minta apa? Berdoa dan meminta, maka Allah akan mengabulkan doanya, akan memberikan apa yang dia minta. Ini setiap malam begitu. Walillahi azza wa jalla inda kulli fitrin min syahri ramadhana kulla lailatin utaqa'u minan nar sittuna alfan. Kemudian di setiap malam, yakni setiap buka puasa ya, setiap buka puasa dari bulan Ramadan, tiap malam ini Allah memerdekakan hamba dari neraka sebanyak 60.000 hamba tiap malam. Jadi mulai malam pertama ini Allah memerdekakan orang yang masuk neraka, dimerdekakan oleh Allah sebanyak 60.000, subhanallah, tiap malam. Fa idza kana yaumul fitri a'taqallahu mithla ma a'taqa fi jami'i syahri 30 marrah. Kemudian kalau nanti sudah di akhir Ramadan atau masuk malam hari raya, jadi pada malam hari raya Allah memerdekakan hamba dari neraka sejumlah 60.000 kali hitungan hari, berarti 60.000 kali 30 bulan. Ini hasilnya nanti yang dimerdekakan oleh Allah di malam hari raya Fitri. Ini riwayat dari Imam Baihaqi. Kemudian ada komentar qala al-hafidhul mundiri wa hadisun hasanun la ba'sa bihi fil mutaba'at. Kemudian Al-Hafidh Imam Mundir ini memberikan komentar bahwa hadis yang tadi disampaikan itu hadis hasan. Tidak masalah menggunakan hadis itu sebagai dalil pendukung ya, fil mutaba'at, sebagai dalil pendukung dari hadis asli. Ini gak masalah. Wa min fadhailihi al-khisalul khamsu allati khussisat biha hadhil ummatul muhammadiyah ala rasuliha afdhalus salati wassalami wat tahiyyah. Kemudian keutamaan dari bulan Ramadan lagi adalah ada 5 perkara yang dikhususkan untuk umatnya Kanjeng Nabi. Jadi ada 5 perkara yang hanya diberikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Sehingga menurut sebuah hadis riwayat daripada Imam Ahmad, banyak ini riwayatnya Imam Bazzar, kemudian riwayatnya Imam Baihaqi,
Semuanya meriwayatkan dari Abi Hurairah, Kanjeng Nabi bersabda, "U'tiyat ummati khamsa hisolin fi Ramadhana lam tu'tohunna ummatun qablahum." Umatku, umat Kanjeng Nabi Muhammad ini diberikan 5 perkara di bulan Ramadan, yang 5 perkara ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi yang memiliki hanya umatnya Kanjeng Nabi. Pertama adalah khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski, bahwa bau mulut dari orang yang berpuasa lebih wangi atau lebih banyak pahalanya daripada minyak misik. Ini hanya dimiliki oleh umatnya Kanjeng Nabi. Yang kedua, watastaghfiru lahum alhitanu hatta yuftiru. Keistimewaan yang kedua, kekhususan yang kedua adalah ikan-ikan di laut, ya, ikan-ikan gitu saja. Ikan-ikan itu memintakan ampunan atas umatnya Kanjeng Nabi sampai berbuka puasa. Jadi pada waktu siang kita tidur enak-enak, ini ikan-ikan itu mendoakan kita, meminta ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah. Dalam riwayat lain bukan ikan, riwayat lain tastaghfiru lahumul malaikah, yakni malaikat memintakan ampunan atas umatnya Kanjeng Nabi. Ini yang kedua. Wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yawmin jannatahu thumma yaqulu yushiku ibadis salihuna ayyulqaw anhumul maunah wa yasiru ilaiki ay ilaiki ya jannah wa tusaffadu fihi maradatus syayatin fala yahlusuna fihi ay fi ramadan ila ma kanu yahlusuna ilaihi fi ghairihi wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin. Kemudian kekhususan yang selanjutnya yang hanya dimiliki oleh umatnya Kanjeng Nabi adalah setiap hari, ya, setiap hari Allah menghias surga. Jadi surga dihias oleh Allah tiap hari. Kemudian Allah berkata, yushiku ibadis salihuna ayyulqaw anhumul maunah. Hamba-hambaku yang soleh sudah melaksanakan kesulitan. Hamba-hambaku yang soleh sudah melaksanakan kesulitannya, dan mereka akan kembali kepadamu surga. Nah, ini kekhususan yang ketiga, yakni kembalinya umat Kanjeng Nabi Muhammad karena kesulitannya, yakni kesulitan sudah menahan lapar, haus, nafsu. Ini nanti Allah dawuh kepada surga, ini akan mendatangimu. Kemudian kekhususan lagi yang dimiliki oleh umat Kanjeng Nabi adalah di dalam bulan Ramadan setan-setan yang bejat, ya, itu diikat oleh Allah sehingga fala yakhlusuna fihi, mereka tidak berhasil merusak iman hamba di bulan Ramadan ini, tidak berhasil merusak iman hamba di bulan Ramadan ini. Kalau di selain bulan Ramadan ini setan berhasil, di setan-setan sing delarung, setan-setan sing bejat itu berhasil mempengaruhi umat agar melepas iman. Tapi di bulan Ramadan tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Ini yang keempat keistimewaannya. Ini tidak dimiliki oleh umat-umat selain umatnya Kanjeng Nabi. Kemudian yang terakhir adalah umatku akan diampuni di akhir malam, ya. Di akhir malam dari bulan Ramadan umat Kanjeng Nabi dosanya diampuni. Kemudian ada sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah ahya lailatul qadri?"
Sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, apakah akhir malam itu adalah Lailatul Qadar? Kanjeng Nabi menjawab, qala la. Oh tidak, bukan Lailatul Qadar. Walakinil amilu innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Akan tetapi orang yang beramal itu pasti akan diberikan pahala amalnya ketika sudah selesai amalnya. Ketika sudah selesai amalnya. Jadi ketika orang yang beramal ini sudah menyelesaikan amal, maka pasti akan diberikan pahala daripada amal itu. Yakni annal maghfirata takunu fi akhiri lailatin min Ramadan. Yang dikehendaki dengan murad, yang dikehendaki dengan pengertian hadis di atas, yakni orang yang beramal akan diberi pahala amalnya ketika sudah selesai beramal. Ini maknanya adalah ampunan itu berada di akhir malam dari bulan Ramadan. Jadi maksud memberikan pahala ketika sudah selesai melakukan amal, ini maknanya adalah ampunan ini akan diperoleh seorang hamba di akhir malam dari bulan Ramadan. Sekalipun melihat sarahnya itu akhir malam dari Ramadan masih memiliki sebuah kemungkinan makna. Ada yang mengatakan bahwa akhir malam dari Ramadan ini adalah malam hari raya itu, ya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud masa itu kan cuma sabab saja. Sabab artinya sabab diampuni itu adalah ketika hamba sudah menyelesaikan amal. Berarti bisa harian. Satu hari kita sudah berpuasa, maka Allah akan memberikan. Ini kemungkinan yang kedua. Intinya dari apa yang disampaikan oleh ulama mengenai hadis ini, bahwa di akhir malam dari Ramadan Allah akan memberikan balasan, yakni ampunan kepada hamba. Bisa nanti tiap hari, yakni ketika kita berbuka, ini Allah mengampuni dosa kita. Bisa nanti ini di akhir malam dari Ramadan, yakni pada malam hari raya, Allah memberikan ampunan kepada kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya tanpa halangan apapun. Semoga nanti kita termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.